Shalom, shalom, selamat pagi Indonesia, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari Selasa, kita berkumpul kembali di Jum Sema Adonai. Kita mau renungan pagi, memulai pagi yang indah ini dengan ucapan syukur, dengan kita bersekutu dengan Tuhan dan memuji, menyembah, dan kita mau makan firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersatukan hati di dalam doa sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan. Bapa, kami datang kepadamu untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Kami bersama-sama berkumpul Bapa di Jum Sema Adonai. Kami ingin renungan pagi bersama. Bapa, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Bapa, biarlah Engkau memberkati pujian penyembahan kami, dan seluruhnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut berkat-Mu hanya di dalam satu nama yang kuasa, dalam nama yang penuh kasih, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari Ibu Murni, Suci, Suci, Suci. Dipersilakan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kamu kudus tersungkur, di depan tata-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak tampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawa oleh Ibu Murni. Sekarang kita mempersiapkan hati kita. Mari teman-teman semua ya, karena firman Tuhan itu penting buat roh kita ya. Dan mari kita mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Daniel
untuk membawakan renungan bagi kita. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Bu Heni. Selamat pagi, salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita bersyukur karena kita dibangunkan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Ya, kita tahu bahwa di tempat-tempat lain ada banyak orang yang tidak bisa bangun, terpaksa harus terbaring di tempat tidur oleh karena sakit penyakit, tetapi berkat Tuhan berlaku atas kehidupan kita sehingga kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih pada Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dan minggu yang lalu kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 8, maka pada hari ini saya akan melanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai 12 yang berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sekeliling jalanmu, di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah bacaan kita dari firman Tuhan hari ini. Dan kita masih tetap berdasar kepada ayat yang pertama yang mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tema besar dari keseluruhan pasal ini adalah duduk dalam lindungan Tuhan. Ini satu pilihan yang sangat tepat untuk saudara dan saya ambil dan kemudian diterapkan di dalam kehidupan saudara, karena duduk dalam lindungan Tuhan ini berdampak sangat luar biasa di dalam segala aspek kehidupan kita. Ini berarti bahwa kita tidak cukup duduk dalam gereja, tidak cukup duduk pada jam-jam tertentu seperti hari ini. Renungan pagi kita duduk 1 jam di bawah kaki Tuhan. Atau ada banyak doa-doa pagi yang sudah dari dulu dilakukan oleh banyak gereja-gereja dan juga channel-channel YouTube. Itu sesuatu yang positif, sesuatu yang harus juga kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi duduk di dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu tidak dibatasi oleh jam, tidak dibatasi oleh ruang yang hanya mungkin 1,5 atau 2 jam ibadah di gereja. Tetapi ini adalah sesuatu persekutuan yang berlangsung secara terus-menerus, detik demi detik di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita rentan terhadap berbagai masalah, bagi persoalan, bahkan ancaman kehidupan. Nah, oleh karena itu maka pemazmur berkata bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, itu kita sudah baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Apa yang didapatkan oleh orang-orang itu. Dan di dalam
ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 di sini, kita kembali menemukan bahwa orang-orang yang duduk di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi itu menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan itu, dikatakan bahwa akibatnya adalah mereka dilindungi dari malapetaka. Dilindungi dari malapetaka. Apa malapetaka itu? Satu bencana yang sekonyong-konyong, yang tidak pernah kita duga-duga. Tiba-tiba terjadi. Dan masih untung kalau hanya terkilir kaki. Masih untung kalau hanya lecet. Masih untung kalau hanya patah. Ini filosofi orang Jawa. Masih untung kalau hanya kaki sebelah dan tidak dua-duanya. Teman saya beberapa hari yang lalu terpaksa tinggal di rumah karena dia mau pergi pelayanan dalam keadaan yang terburu-buru, agak cepat dia jalan. Lalu ada seorang ibu yang juga tanpa tengok kiri tengok kanan, tiba-tiba dia lari nyebrang. Teman ini menghindar dalam keadaan yang cepat itu dan terjatuh. Nah, jadi saudara-saudara, di mana saja malapetaka itu senantiasa mengintai. Saudara nonton di YouTube, ada orang yang sedang santai-santai di pinggir jalan, bersenda gurau dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang mobil, nyeruduk. Baik ke dalam rumah, ya, ada rumah-rumah. Ada orang yang sementara bersenang-senang di sungai, berenang, bersenda gurau dengan pasangan. Tiba-tiba ada pohon yang tumbang dan hampir saja membuat orang-orang itu kena celaka. Karena itulah saudara-saudara sekalian, maka kita harus senantiasa sadar, waspada, bahwa di mana saja malapetaka itu mengancam kita. Itu sebabnya maka kita harus selalu berlindung di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, bermalam di dalam Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk melindungi kita dengan tangan kuasanya dari berbagai malapetaka. Nah, gambar ini saudara-saudara adalah peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004. Tanggal 24 apa 26 ini ya. Pokoknya orang-orang Kristen yang ada di Aceh waktu itu siap untuk merayakan Natal, tetapi kemudian dilarang oleh pemerintah. Jadi akhirnya orang-orang Kristen di Aceh itu harus pergi ke gunung untuk merayakan malam Natal, tanggal 24. Ya, untuk menjelang Natal itu mereka ibadah malam. Besoknya tanggal 25. Nah, jadi mereka pergi dengan keadaan yang sedih. Karena mereka diperlakukan secara tidak adil sebagai warga bangsa yang sekarang ini lagi didengung-dengungkan oleh semua partai-partai politik bahwa tidak ada orang yang indekos di negara ini. Semua orang punya saham di negara ini. Tetapi di Aceh pada waktu itu, orang-orang Kristen dianggap sebagai orang yang indekos, yang tidak punya hak untuk hidup di kota Aceh itu. Sehingga mereka dengan sedih pergi ke gunung untuk merayakan Natal. Lalu di sana, ya, saya tidak ada gambarnya tentang itu, tetapi pasti mereka akan sedih oleh karena mereka harusnya ibadah di gereja, tetapi sekarang harus ibadah di tempat yang terbuka, dan ini malam Natal, malam penuh perenungan. Tetapi apa yang terjadi kemudian saudara-saudara, besok karena mereka pikir untuk apa kita turun pagi-pagi, kita ibadah saja di sini, dan nanti sesudah ini baru kita turun. Tetapi ternyata sementara petinggi-petinggi, pejabat-pejabat kota Banda Aceh itu menikmati pagi yang sepi karena tidak ada kendaraan itu lalu lalang hari raya, mereka lari pagi, lalu datang tsunami setinggi 9 meter itu menggulung mereka
sehingga ratusan ribu orang Aceh itu menjadi korban keganasan tsunami. Saya sudah pergi ke sana dan kapal yang tadinya berlabuh di tengah laut untuk pembangkit listrik tenaga solar itu sekarang bertengger di tengah-tengah kota menjadi monumen di sana. Nah, itu satu cara Tuhan untuk melindungi umatnya. Kita tidak menganggap bahwa itu adalah hukuman Tuhan bagi orang-orang Aceh, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk melindungi umatnya. Memang sakit, sedih, diberlakukan, dipersekusi secara tidak manusiawi sebagai orang yang beragama di negara Pancasila yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mereka harus pergi dari orang tua sampai kepada anak-anak. Namun, ternyata itu merupakan cara Tuhan untuk melindungi umatnya dari malapetaka. Ya, ini banyak kasus-kasus sudah temukan di dalam YouTube itu. Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, kemudian dia bersukacita sedang mendokumentasi, mengabadikan momen di mana keluarganya itu sedang prosesi keluar dari rumah menuju ke tempat ruangan pesta. Ya, kedua mempelai itu dia gendong anaknya sambil dia dokumentasi dengan HP di tangannya, dia berjalan mundur tanpa dia sadar di belakangnya itu ada got yang dalam mungkin sekitar 2 atau 3 meter, itu dia jatuh ke dalam. Ya, sehingga tadinya waktu yang merupakan waktu sukacita sekarang tiba-tiba menjadi kalam kabut oleh karena semua orang menjadi panik. Ya, dia gendong anak, kemudian ibunya sendiri jatuh terperosok cemplung ke dalam got yang cukup deras itu, dan orang-orang kemudian menjadi panik bagaimana caranya menyelamatkan. Saudara-saudara, jadi jangan saudara meremehkan malapetaka ini. Di mana saja, ya, peluru nyasar, orang salah tembak dan lain sebagainya. Nah, tetapi dikatakan bahwa orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, itu akan dilindungi dari malapetaka. Nah, 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Ya, jadi Alkitab sendiri mencatat bahwa orang-orang percaya kepada Allah itu tidak luput dari ancaman. Karena itu Yabes dengan segala kerendahan hati meminta kepada Tuhan supaya tangannya itu senantiasa terulur untuk melindungi, untuk menuntun di dalam setiap langkah-langkah yang dia akan tempuh di dalam hidupnya, di dalam pembaktian dirinya kepada Tuhan, dan juga di dalam beraktivitas sehari-hari. Ini penting, saudara. Karena itu maka anak-anak Tuhan itu seharusnya setiap kali bangun pagi itu tanpa dikoordinir seperti Sema Adonai Channel ini, bangun pagi mengucap syukur untuk malam yang sudah dia lewati tanpa dia sadar ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi, sehingga dia bisa bertemu dengan pagi yang cerah dan udara yang sejuk. Kemudian sesudah itu minta bimbingan pertolongan Tuhan untuk sepanjang hari dari pagi sampai sore hari, supaya tangan Tuhan senantiasa menjaga, melindungi. Bukan hal yang baru seorang istri ketika dia melepas suaminya pergi kerja pagi-pagi, dia melepas dengan senyum, dia melepas dengan kasih sayang, lalu kemudian harapan yang besar, tetapi tiba-tiba datang telepon, segera ke rumah sakit karena suami ada terbaring di rumah sakit kecelakaan. Nah, jadi karena itulah saudara, maka setiap saat harus saudara duduk di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Nah, itu yang
pertama pada pagi ini, bahwa orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi itu akan mendapat perlindungan dari malapetaka. Nah, yang kedua pagi ini adalah akibat dari orang yang duduk di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi akan dibebaskan dari tulah nenek moyang. Tulah. Ini saya yakin saudara mengerti apa itu tulah. Kutuk. Bahwa di setiap agama-agama suku, ya, baik itu yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, suku-suku itu maksudnya, itu masih tetap ada keyakinan bahwa ada kutukan yang seringkali ditinggalkan oleh orang tua, nenek moyang, diterpakan oleh nenek moyang orang tua kepada anak-anak dan keturunannya. Dan itu berlaku. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan bahkan juga, dan terbukti di dalam Alkitab bahwa Tuhan sendiri telah merancangkan sesuatu malapetaka atau kutuk bagi orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Karena itu sudah baca di dalam Keluaran pasal 20. Ya, saya bacakan saja ini supaya jelas. Ayat yang kelima, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi orang-orang yang membuat patung, yang membuat sesuatu yang menyerupai makhluk di udara, di bumi, di bawah air, di dalam bumi, lalu kemudian sujud menyembah, ini Tuhan merancangkan kutuk di sini. Ya, atas kecemburuan, atas kekudusan Tuhan, dia merancangkan malapetaka bagi orang itu, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, bahkan keturunan yang keempat. Jadi ini suatu hukuman yang berlaku secara lintas generasi. Dan itu bukan saja oleh karena kemarahan orang-orang tua kepada anak dan kepada cucu-cucunya, tetapi ini juga merupakan kemarahan Tuhan bagi orang-orang yang sengaja membuat patung, lalu kemudian dia menyembah kepada apa yang dibuat oleh tangannya sendiri itu. Dan itu merupakan sesuatu kejahatan di mata Tuhan yang tidak bisa ditolerir. Sehingga Tuhan akan menghukum dengan malapetaka, dengan kutuk. Tetapi kita baca di sini, saudara, bahwa Tuhan akan membebaskan orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan yang maha tinggi. Yang bermalam di dalam Tuhan yang maha kuasa. Itulah ayat yang ke-10 bagian B. Tidak akan mendekat kepadamu. Nah ini. Itu sebabnya maka tidak perlu upacara-upacara khusus untuk membebaskan kutuk nenek moyang itu. Seperti yang sudah berkali-kali saya katakan bahwa ada banyak pendeta-pendeta yang justru tanpa sadar menjadi agen iblis, karena pekerjaannya atau khotbahnya, ajarannya adalah menuduh orang-orang Kristen yang datang beribadah di tempatnya, dosamu nenek moyangmu begini, dan kamu harus membuat pemutusan hubungan dengan kutuk nenek moyang itu melalui upacara-upacara tertentu. Ada yang disuruh tulis di atas kertas, kemudian kertas itu dibakar. Nah, dengan itu dia pikir maka dosa, akibat dosa dari nenek moyangnya itu sudah diputuskan. Ada yang disuruh untuk membuat suatu pengakuan secara terbuka di hadapan orang-orang yang berkumpul puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan.
Ada yang harus disuruh muntah-muntah, berguling-guling, dan lain sebagainya. Itu upacara-upacara yang bisa direkayasa, saudara. Tetapi itu semu. Ya. Oleh karena itu yang paling penting untuk saudara bisa bebas dari kutuk nenek moyang, bahkan dari murka Tuhan atas dosa-dosa dari nenek moyang saudara, itu adalah saudara harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan kemudian tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya seumur hidup saudara. Maka dengan itu, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Nah ini saudara ya, satu ayat yang Paulus melalui ilham Roh Kudus yang kemudian Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa kutukan itu memang tidak berlaku lagi bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi jelas di sini, Yesus mati di atas kayu salib bukan saja untuk menanggung dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa yang merupakan warisan dari nenek moyang kita, yang juga merupakan hukuman Tuhan bagi dosa-dosa dan kejahatan nenek moyang kita yang berupa kutuk-kutuk itu. Dan Yesus mati untuk memutuskan mata rantai daripada kutukan itu. Sehingga sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pada saat itu juga saudara bebas dari kutukan nenek moyang itu. Nah, jadi di sini kalau saya melayani orang-orang yang merasa bersalah, merasa berdosa, ya konseling perlu, tetapi secara teologi, secara alkitabiah, supaya engkau bebas dari kutukan itu, maka satu keputusan penting yang harus engkau ambil adalah terima Yesus di dalam hati. Ya, nggak usah repot-repot cari pendeta A, pendeta B, romo ini, romo itu, pastor ini, ya. Orang datang ke Kalimantan berbondong-bondong, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya dan tenaga begitu banyak hanya untuk bertemu dengan Pastor Andi Simon. Katanya kalau dia doakan kita sembuh, katanya kalau dia doakan kita bebas lepas. Saudara tidak perlu untuk mengambil itu minyak urapan, roti anggur perjamuan, itu tidak perlu dalam kerangka untuk membebaskan, memutuskan mata rantai kutukan itu. Ya, tapi kalau perjamuan kudus itu saudara melakukan untuk mengingat, mengenang kematian Yesus, itu ajaran Alkitab. Tetapi perjamuan kudus, minyak urapan, tidak pernah akan saudara bisa dapatkan hasil seperti yang saudara harapkan kalau saudara menjadikannya sebagai alat untuk membebaskan diri dari kutuk nenek moyang. Satu-satunya yang Alkitab katakan untuk saudara bisa bebas murni dan permanen dari kutuk nenek moyang adalah saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian saudara harus tetap tinggal di dalam Dia, melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada saudara melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini renungan yang mungkin sederhana bagi Bapak Ibu. Tetapi apa yang saya sampaikan ini kebenaran yang sangat-sangat penting, mutlak untuk saudara pahami dan lakukan, karena dengan itu saudara akan terbebas dari kutuk nenek moyang itu. Itu yang kedua begini, bagaimana akibat dari orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan adalah dibebaskan dari kutuk nenek moyang. Nah, yang ketiga hari ini, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, yang duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, itu akan mendapatkan
pengawalan malaikat Tuhan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kata segala jalan ini saudara mesti garis bawahi. Jalan hidup saudara itu kayak apa? Ya. Profesi hidup saudara apa? Semuanya mengandung resiko. Semuanya mengandung ancaman. Bahkan ancaman nyawa dan kebinasaan. Tetapi malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menjaga, untuk melindungi, untuk membentengi, untuk mengawali. Sehingga tidak ada niat-niat jahat manusia, roh-roh jahat yang sanggup untuk menyentuh, menjamah saudara. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Gambar sebelah berbicara memperlihatkan tentang berkemah. Ini rekreasi. Tetapi saya mau angkat ini sebagai satu gambaran orang yang bernaung, orang yang berlindung. Saudara kalau pergi ke gunung yang tinggi lalu bermalam di sana tanpa ada perlindungan tenda, saudara akan terancam dengan udara yang dingin, binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada tenda, maka itu penaung yang melindungi saudara dari berbagai mara bahaya di atas puncak-puncak gunung itu. Nah, ini ilustrasi untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa bermalam di dalam naungan yang maha tinggi, duduk di dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa, itu seperti orang berkemah di atas puncak gunung. Nah, janji Tuhan di sini dikatakan malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga dan melindungi engkau. Nah, ini ayat saudara-saudara, jangan saudara kutip secara sembrono. Karena sudah ada contoh di dalam Alkitab. Bagaimana iblis mengutip ayat ini, lalu mempergunakannya untuk mencoba Yesus, mau menjatuhkan Yesus. Ya, dan ini pola, ya ini pola yang saya haramkan bagi murid-murid saya yang belajar hermeneutik, yang belajar homiletik. Jangan mempergunakan ayat sembarangan untuk kepentingan pribadi. Hati-hati di dalam memilih ayat-ayat baik sebagai landasan khotbah maupun sebagai referensi atas poin-poin yang saudara sedang uraikan di dalam khotbah itu. Karena banyak pendeta-pendeta sekarang ini yang mengutip, mencuplik ayat sesuka hati tanpa mengerti konteks dan maksud ayat itu sesungguhnya. Nah, iblis pada waktu itu mau menjadikan ayat ini sebagai satu alat untuk memenuhi hasrat, hawa nafsu, keinginan di dalam dirinya untuk mencelakakan Yesus. Mencelakakan dalam arti membuat Yesus gagal di dalam mengemban amanat yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tetapi Yesus dengan segala hikmat dan pengetahuan yang ada di dalam dirinya, itu dia berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Nah, jadi itu juga secara langsung bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Yesus bahwa perlindungannya itu ada. Ketika iblis datang menyerang, maka ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menepis atau menangkis, mematahkan semua argumentasi jahat dari si iblis itu. Nah, tetapi yang saya mau angkat di sini adalah malaikat Tuhan itu diperintahkannya untuk melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah. Artinya tidak sesaat, tetapi seterusnya malaikat itu akan menjaga, melindungi
orang-orang yang duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi dan malam berkemah di dalam Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, sebagai akibatnya adalah diluputkan dari berbagai bencana malapetaka. Nah, tetapi syaratnya di sini di dalam Mazmur 34 itu orang yang takut akan Tuhan. Berarti di sini memberikan nuansa, saudara-saudara, ya. Aspek-aspek dari apa yang dimaksud dengan duduk di dalam naungan yang Maha Tinggi, bermalam di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah dengan hidup senantiasa takut akan Tuhan. Jadi di kantor saudara bisa duduk di dalam naungan Tuhan. Di perusahaan saudara, saudara bisa duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Di gereja, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, saudara bisa duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi dengan cara menjauhi segala kejahatan dan melakukan apa yang dia kehendaki. Itu di dalam Amsal. Jelas dikatakan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ini hidup. Kekristenan itu hidup. Bukan soal aktivitas ibadah, ritual keagamaan. Tetapi kekristenan sejati itu adalah hidup. Dan orang-orang yang hidup di dalam kekristenan sejati itu mendapat jaminan malaikat Tuhan menjaga, melindungi, menaungi. Kami kemarin saudara bertemu dengan salah satu ketua partai yang akan berkontestasi pada bulan Februari yang akan datang. Gedung penuh, lalu kemudian ketika ketua partai ini masuk di dalam ruangan itu pengawalan kiri kanan. Di depan ada, samping kiri kanan berbaris, di belakang juga berbaris. Jadi dijaga keamanannya karena ini aset partai, ini aset negara. Tuh. Jadi orang-orang dunia menerapkan itu. Nah, saudara sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ada makhluk yang tidak kasat mata, yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga, melindungi saudara. Ketika tentara Aram mau datang untuk menyerang bangsa Israel, itu hamba dari Nabi Elisa itu takut. Ya. Karena tentara datang bergerombol dengan segala kelengkapan senjata yang mutakhir. Lalu dia datang kepada tuannya. Nabi Elisa berkata, "Tuan, kita binasa karena kita sedang diserbu oleh tentara Aram." Lalu seterusnya banyak cerita-cerita. Lalu sampai di pada satu ayat, Nabi Elisa berkata, "Tuhan, bukakanlah kiranya mata orang ini supaya dia melihat." Ketika Elisa selesai berdoa itu, bujangnya ini melihat sekeliling gunung. Ya, melihat sekeliling gunung. Itu ternyata ada tentara-tentara yang di dalam tangannya ada senjata-senjata perang. Yang siap juga dilasatkan untuk membela Elisa, membela orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita baca kisah itu selanjutnya, saudara, bagaimana bukan saja Elisa yang diluputkan, tetapi juga bangsa Israel itu diluputkan. Dan peperangan itu tidak menumpahkan darah setetes pun atas nasihat dari Nabi Elisa. Nah, itu contoh di dalam Alkitab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara baca bukunya Billy Graham yang berjudul Malaikat Agen Rahasia Allah, dia kisahkan tentang ada satu penyerbuan di satu kota, ya, di Uni Soviet waktu itu. Jadi bagaimana pasukan itu menyerbu satu tempat di mana di dalamnya adalah orang Kristen. Pemilik daripada tempat itu adalah Kristen. Tetapi dalam bukunya Billy Graham itu ditulis bahwa tentara yang sudah begitu dikuasai dengan amarah yang mau menghancurkan tempat itu,
ternyata kemudian mereka mundur dan tidak jadi, tetapi kemudian beralih ke gedung-gedung yang lain. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Billy Graham dalam buku itu? Bahwa ternyata tentara-tentara itu pada saat mereka menuju ke tempat itu dihadang oleh sepasukan tentara yang lebih kuat, lebih dahsyat lagi. Sehingga komandan dari tentara manusia yang datang menyerang itu menjadi takut lalu menarik mundur pasukan. Itu buku. Nah, kesaksian langsung dari teman saya, saudara, karena sekolah kami di mana dulu kuliah itu ada satu kewajiban bahwa seseorang itu baru lulus, ya bukan hanya karena dia menulis skripsi, tetapi dia harus berhasil mendirikan sebuah pos PI, katakanlah ibadah rumah yang rutin sebagai hasil penginjilan dari orang-orang non-Kristen. Nah, lalu pergi dia ke desa-desa, di salah satu desa di Jogja, karena teman saya ini kuliah di STI Yogyakarta. Dia pergi setiap weekend, Jumat sore dia sudah keluar kampus asrama untuk pergi ke desa di mana yang dia hendak mendirikan pos itu. Lakukan tahun demi tahun, ya, karena mulai dari semester pertama itu sudah diwajibkan itu. Pergi ke desa itu. Nah, suatu ketika karena di desa itu sudah mulai ada orang percaya dan sudah mulai ada aktivitas kekristenan, padahal tadinya itu sama sekali tidak ada, sekarang sudah mulai ada aktivitas kekristenan di mana ada ibadah, maka pemuda-pemuda di daerah itu berkoordinasi satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa melakukan satu antisipasi terhadap kegiatan gerakan kekristenan ini? Lalu mereka sepakat, tidak ada cara lain kecuali kita hadang orang yang datang untuk memberitakan Injil ke desa kita. Nah, akhirnya entah setelah beberapa tahun kemudian itu, ya, maka pemuda ini mau melaksanakan niatnya pada hari Jumat sore. Mereka menunggu di satu tempat yang strategis, ya, untuk melaksanakan niat mereka itu. Untuk apakah? Untuk memukul atau mungkin untuk juga membunuh teman senior saya ini. Tetapi ketika pemuda itu sudah ada di tempat yang akan dilalui oleh mahasiswa yang mengemban tugas sekolah, tetapi juga untuk panggilan jiwanya melayani menginjil itu, pemuda-pemuda desa itu menjadi takut. Oleh karena mereka lihat di depannya ada tentara yang berjalan, seragam, lengkap dengan atribut-atribut ketentaraan. Di belakang juga ada. Sehingga pemuda-pemuda itu saling memberi kode satu dengan yang lain untuk tidak bergerak, dan jangan sampai melakukan sesuatu tindakan konyol. Sebaiknya kita diam, dan sesudah dia lewat kita akan pulang sendiri ke rumah kita masing-masing. Nah, ini saudara, memang pada waktu itu tidak serta-merta diketahui oleh teman saya ini. Tetapi dia beberapa tahun kemudian setelah saya lulus dan kegiatan ibadah di desa itu sudah berjalan lancar, tidak ada lagi gangguan dari masyarakat, dan masyarakat dengan teman saya dan juga orang-orang Kristen di situ sudah akur. Maka pemuda-pemuda yang tadinya meniatkan atau merencanakan penghadangan waktu sedang merintis persekutuan doa itu mengaku karena sudah akrab cerita. Dia bilang, dulu kami sempat berniat seperti itu karena kami tidak suka di desa kami ada kekristenan, kegiatan kekristenan. Bagaimana Bapak bisa berjalan dan dikawal oleh tentara? Teman saya ini menjadi heran. Saya tidak pernah dikawal oleh tentara. Tidak pernah meminta tentara untuk mengawal. Kalaupun saya berjalan berdua, itu mungkin ada junior saya yang ingin juga melihat contoh-contoh pola-pola penginjilan praktis. Kami berjalan berdua dan kebanyakan berjalan sendiri. Tidak pernah berjalan dengan tentara. Tetapi kemudian pemuda ini dengan terbuka mengatakan, kami sudah mau berbuat nyat, memukuli, menganiaya, bahkan mungkin bisa saja membunuh Bapak waktu itu. Tetapi ada tentara-tentara. Baru teman saya ini berkata, inilah malaikat Tuhan yang diutus untuk menjaga, melindungi saya. Ketika saya sedang melayani Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga,
nyawa saya dari niat-niat orang jahat. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pernyataan Alkitab, kesaksian Billy Graham, kesaksian teman saya tadi itu jelas bahwa malaikat itu adalah makhluk real, ya, yang tidak selamanya tidak kelihatan. Ada saat-saat, ada momen di mana dia tampil kelihatan, kasat mata, disaksikan oleh orang-orang. Dan ini bukti bahwa Alkitab itu benar. Bukti bahwa orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi bermalam di dalam Tuhan yang maha kuasa itu akan mendapat perlindungan dari malaikat Tuhan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ini harus menjadi doa, harapan, dan juga kekuatan saudara. Kalau memang saudara sedang dalam kerangka pelayanan pemberitaan Injil, kalau memang saudara di dalam Tuhan hidup dengan benar, maka tidak akan ada niat-niat orang jahat yang bisa menyentuh saudara, oleh karena saudara sedang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami sempat bergurau dengan tim yang akan berangkat hari Senin subuh ke Medan dan Aceh itu. Ini tempat yang kita mau kunjungi, ini adalah tempat yang seringkali di sana ada pembubaran paksa orang yang sedang beribadah. Bahkan juga dulu-dulu ada pembakaran gereja. Gedung yang sedang dibangun juga dihalangi untuk tidak boleh dibangun. Dan kami akan ke situ, susah. Akhirnya kami sempat bergurau di antar teman. Bagaimana kalau nanti kita sedang melayani lalu kita didatangi oleh masyarakat, seruduk oleh masyarakat. Akhirnya teman-teman bergurau juga, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga, melindungi kita. Karena kita tidak pergi untuk kepentingan sendiri, tetapi kita pergi untuk mengemban amanat misi Tuhan, agar orang-orang di sana bisa mendengar tentang Injil. Dan terutama saudara doakan saya, karena saya akan membawa seminar tentang Yesus adalah Yahweh di kalangan hamba-hamba Tuhan yang kurang lebih di data itu sekitar 50-60 orang on-site, saudara. Dan karena itu ini pelayanan yang sangat penting yang perlu saudara dukung dalam doa. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan akan menjaga, melindungi kami, melindungi saya, sehingga pelayanan ini akan berjalan dengan lancar. Karena dalam kerangka pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Bagaimana supaya saudara mendapatkan perlindungan Tuhan dari ancaman-ancaman orang jahat, dari kutuk-kutuk nenek moyang, dari berbagai bencana-bencana malapetaka yang setiap saat mengintai saudara kapan dan di mana saja. Maka satu kuncinya adalah duduklah di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada tempat yang menjamin keamanan saudara kecuali duduk di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita masih akan melanjutkan sesi-sesi ke depan khusus dari Mazmur 91 ini. Karena itu tetap ikuti supaya saudara mendapatkan pemaparan yang menyeluruh dari pasal ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bahwa kalau kami duduk di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, berkemah, bermalam di dalam naungan Tuhan yang maha kuasa, maka malapetaka tidak akan menimpa kami. Kutuk nenek moyang akan terputus dengan sendirinya. Dan bahkan ada malaikat-malaikat Tuhan akan diutus untuk menjaga keluar masuk kami, sehingga dimanapun kami berada, kami akan berjalan di dalam keadaan aman, nyaman, tentram, dan melakukan segala sesuatu dengan berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara, memperjelas apa maksud firman-Mu hari ini kepada jemaat Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dengan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh firman-Mu
secara khusus yang diajarkan pada pagi ini. Kami berdoa berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Daniel, renungan yang sangat menguatkan kita, yaitu orang yang duduk dalam lindungan Tuhan ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati ya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu bisa mengikuti renungan yang pertama itu ada di YouTube Sema Adonai. Karena renungan Pak Daniel pada pagi hari ini adalah yang sesi kedua, nanti minggu depan sesi yang ketiga dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, baik kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Murni, Kau Rajaku. Dipersilakan untuk Bu Murni untuk menyanyikan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Amin, amin. Benar sekali, Yesus Tuhan adalah Raja kita ya. Bapak Ibu, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, renungan pagi hari ini yang bertema orang duduk dalam lindungan Tuhan. Bapak Pendeta Daniel bukan hanya asal menyampaikan renungan itu,
tetapi dia mengalami dan saya menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang memberkati hidupnya. Jadi Bapak Ibu, minggu depan dia akan berangkat pergi ke Aceh. Di dalam pergumulannya dia tidak tahu uang dari mana dia akan dapat untuk perjalanannya. Puji nama Tuhan, ada anak Tuhan yang memberkati dia dengan nominal yang besar, kata Pak Daniel. Cukup buat perjalanannya untuk ke Aceh. Nah, itu berarti di sini saya sebagai orang yang menjadi teamwork dari Pendeta Daniel di sini, saya melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Dia dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Saya teringat sekali waktu pertama sekali saya berhubungin dengan Pak Daniel. Saya bilang, Pak, di sini tidak ada uang PK. Enggak apa-apa, Bu. Saya mau menyampaikan firman Tuhan walaupun saya tidak dibayar. Luar biasa. Dan saya bukan hanya menyaksikan sekali, berkali-kali. Saya tidak perlu menyebut siapa-siapa namanya karena orang itu mengatakan non-name, tidak ada nama, ya. Dan saya melihat bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel adalah orang yang duduk dalam lindungan Tuhan itu ternyata benar, saudara. Kita akan menuai apa yang kita lakukan. Coba saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari aplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga berkat-berkat ini akan mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau mengumumkan bahwa kami Jumsema Adonai, kami membawa doa-doa syafaat. Bapak Ibu, apabila membutuhkan ada doa syafaat yang ingin disampaikan kepada kami dengan senantiasa akan mendoakannya di hari yang telah kami tentukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat dari Bapak Pendeta Daniel, saya mau berdoa dulu di dalam doa singkat. Nanti setelah itu saya serahkan kepada Pak Daniel untuk memberikan berkat kepada kita. Saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh ajaib dan agung dan mulianya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau mengirimkan Pendeta Daniel masuk di dalam Jumsema Adonai sebagai gembala sidang kami, dan juga Bapa, Engkau mengirimkan dia sebagai dosen kami untuk mengajar firman-firman Tuhan di sini. Bapa, hamba menyaksikan bagaimana karya-Mu yang ajaib memberkati hamba-Mu ini, Tuhan. Bapa, sangat luar biasa kasih-Mu, Tuhan. Dedikasi hidupnya Tuhan melayani tanpa pamrih. Tetapi Engkau yang Allah yang kaya membukakan berkat-berkat buat hamba-Mu ini, Tuhan. Bapa, hamba mengucap syukur atas karya-Mu yang ajaib atas hidupnya. Pakai hidupnya semakin heran, semakin ajaib ya Tuhan. Minggu depan Tuhan dia akan berangkat ke Aceh untuk melakukan seminar di sana. Bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Bapa, hamba berdoa, kuasa-Mu terjadi Tuhan, impartasi-Mu terjadi Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap peserta seminar, Tuhan Engkau menjamah mereka supaya mereka terbuka dan mengerti dan memahami isi Alkitab-Mu ya Bapa. Dan pakailah seluruh tim yang mengadakan di sana. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, hamba berdoa Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Seperti yang telah Engkau nyatakan Tuhan. Engkau membukakan berkat ini bagi dia sehingga dia bisa melayani Engkau. Tuhan, terima kasih pekerjaan-Mu yang mulia, pekerjaan-Mu yang agung atas Pendeta Daniel Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami percaya biarlah apa yang telah Engkau taruh di dalam hati dan pikirannya Tuhan, itu akan berlangsung dan dapat diutarakan tanpa
ada halangan satu apapun, biarlah pemaparan pengajaran ini dapat memerdekakan banyak umat-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Pendeta Daniel di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saat ini Bapa di Bapak Ibu, surga, ya silakan Pak. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir, dan terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima, baik berkat rohani melalui firman-Mu dan juga berkat-berkat jasmani secara khusus yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Kami berdoa Bapa supaya sepanjang hari ini kami disertai Tuhan agar apa yang kami kerjakan berhasil, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sema Adonai kiranya dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi corong pemberitaan suara kebenaran, suara Injil Yesus Kristus, sehingga dimanapun suara ini terdengar, maka orang-orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri Sema Adonai renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Daniel. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi lagi di jam yang sama, jam 5.30. Besok kita dilayani oleh Pendeta Dedi Kurniawan dengan tema Kuat di Masa Sukar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.